Pemirsa, saya dan Mary percaya bahwa Anda semua bisa meraih sukses dalam hidup ini. Iya, sukses itu bisa diamati, dipelajari, dan diraih. Dan maka dari itu setiap bulannya saya dan Michael akan selalu hadir untuk menampilkan satu kata kunci untuk meraih kesuksesan. Dan dari satu kata kunci itu bisa kita fokuskan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali pemirsa, kalau ingat bulan lalu di bulan September kita belajar satu kata di mana kunci penting untuk bisa meraih sukses, yaitu bersyukur. Iya, jangan menunggu sukses dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka sukses itu akan datang. Ya, kami juga menerima banyak sekali komentar Anda tentang apa yang telah Anda syukuri selama hidup ini yang masuk ke dalam akun Twitter kami di @SindoRCTI dengan hashtag bersyukur. Iya, dan sudah kita kelompokkan dalam 3 kategori. Ya, dan yang pertama adalah mereka banyak sekali yang bersyukur akan kehidupan ini, Mer. Dari mulai nafas, kesehatan, hingga anugerah Tuhan yang mereka terima. Iya, dan yang kedua itu bersyukur atas pekerjaan. Dan yang ketiga Michael bersyukur atas keluarga yang sudah dimiliki. Nah, itu September. Kalau bulan ini, bulan Oktober, kita akan belajar kata kunci baru apa? Iya, bulan ini adalah bulan disiplin. Bulan disiplin. Lalu apa hubungannya dengan stasiun kereta api tempat kita berdiri saat ini? Iya, di tempat seperti inilah di mana saya berjuang dan saya diuji untuk disiplin. Bisnis saya di Singapura bergerak di bidang jasa keuangan. Dan banyak orang selalu bilang, wah keren ya Miss Mary, bisnis di Singapura, kantornya bagus, staffnya banyak. Tapi nggak ada yang pernah tahu dan lihat bahwa sebenarnya 11 tahun yang lalu ketika pertama kali saya memulai bisnis di Singapura, saya nggak punya modal apa-apa, jadi saya harus mengerjakan semuanya sendirian. Saya nggak punya kenalan, jadi saya harus turun ke tempat-tempat umum seperti halte bus, stasiun kereta api, stasiun MRT untuk presentasi. Dan pada saat itu saya bikin target untuk diri saya sendiri, 20 presentasi setiap harinya, kalau nggak saya nggak pulang. Kalau nggak pulang ya, 20 presentasi itu nggak gampang. Pasti banyak orang yang ditawarkan untuk mendengarkan presentasi, pasti banyak menolak. Nggak pernah terbesit untuk menyerah? Tentu saja nggak mudah, tapi disitulah disiplin. Karena disiplin itu butuh yang namanya konsisten dan nggak boleh absen. Jadi suka nggak suka, senang nggak senang, semangat nggak semangat, tetap harus dilakukan. Dan saya selalu bilang kepada diri saya sendiri, lebih baik saya menderita karena disiplin daripada saya menderita karena penyesalan. Wow, Mary Riana ini begitu kuat untuk menjalankan disiplin dan meraih apa yang Mary inginkan. Iya. Mungkin jawabannya adalah mimpi dan tujuan. Karena saya tahu tujuan saya itu penting untuk saya, mencapai kebebasan finansial sebelum umur 30, bayar hutang-hutang, membahagiakan orang tua. Dan karena tujuan itu penting, saya akan selalu berusaha untuk cari jalan. Dan itulah yang harusnya kita pikirkan ya, karena kalau tujuan itu penting, pasti kita akan selalu cari jalan. Tapi kalau tujuan itu tidak penting, kita pasti akan selalu cari alasan. Nah, sekarang pemirsa yang setengah menyaksikan acara ini mungkin bisa berpikir lagi ya, lebih banyak dalam hidup ini Anda banyak cari jalan atau banyak cari alasan. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya ingin juga memperkenalkan kepada Anda pemirsa dan juga Mary, satu teman baik saya yang saya rasa sudah mengaplikasikan disiplin dalam kehidupannya sehingga bisa meraih. Lagi sibuk apa Jo sekarang? Sekarang ya lagi persiapan untuk film tahun depan, sibuk syuting iklan doang sama ya wawancara sama. Wah, kayaknya rame dan padat aktivitasnya, sibuk aja. Masa-masa dulu tuh menjalaninya emang sudah kepikiran ingin jadi seorang aktor laga? Dari kecil pengen jadi pemain film, cuma pada saat itu emang nggak mendukung sih situasinya. Situasinya orang tua olahragawan banget. Jadi apa yang ada, apalagi saya di Palembang kan. Palembang cuma ada sekolah acting, sekolah seni yang cukup lah. Jadi papa saya ya sekalian sekolah ya olahraga, di pusnya begitu terus. Jadi ibaratnya optionnya tuh hampir nggak ada. Di sekolah olahraga waktu udah habis gitu. Iya, tapi ya impian dari kecil tuh cuma disimpan aja sih. Tapi setelah di Jakarta, setelah di nasional tim pelatnas sudah kelar, ya nggak ada kata terlambat. Yang sekarang gue mau ngejar apa yang gue pengen lakuin dari kecil. Walaupun tertunda, suka nggak suka adalah saat malas, saat apa. Tapi ya setelah bertahun-tahun tuh udah jadi darah daging. Dan banyak juga prestasinya sebagai seorang atlet ya. Betul. Medali emas. Kalau ya harus apa, kerja keras. Iya. Lagi. Nah itulah disiplin, berarti kita harus mengerjakan hal-hal yang kita harus kerjakan, bukan hal-hal yang kita sukakan atau kita rasa ingin kerjakan. Jadi intinya udah nggak boleh ngikutin apa kata hati ya, Mer ya? Iya, kalau memang sudah harus ya harus dilakukan. Itulah disiplin ya. Iya. Nanti pemirsa kita akan menggali lagi bagaimana sosok Joe Taslim ini berubah dari seorang atlet menjadi seorang yang patut diperhitungkan di dunia hiburan, bahkan go internasional. Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Michael Mary Menginspirasi.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Michael Mary menginspirasi. Dan masih bersama Jo Taslim. Nih Jo, langsung saja nih, kalau kita bicara soal bagaimana kiprah Jo dari seorang atlet menembus ke dunia hiburan. Susah nggak sih Jo sebenarnya? Ya susah sih, karena punya background atlet masuk ke dunia seni, ya pastinya banyak pesimistik segala macam lah ibaratnya ya. Tapi ya karena setelah selesai di judo 2009 retire, masuk udah total fokus jadi 100%. Jadi ya harus di jalan sih. Dan pastinya perjuangannya nggak mudah ya. Saya dengar-dengar sempat casting ditolak sampai 30 kali. Iya. Oh ya, 30 kali ditolak. Itu nggak kapok tuh Jo ya? Ya dari zaman masih Sajab juga casting dari tahun 2002, 2003 tuh udah casting. Jadi ya banyak gagalnya sih. Banyak sampai 2007 aja baru dapat film pertama kan. Tapi ya emang bagian dari sekolah sih ibaratnya kan, dari belajarnya bukan teknikal tapi belajarnya lebih praktek. Jadi pada saat casting kan kita kenal sama kamera, lampu, kadang-kadang kaki gemeteran, tapi setelah 10 kali lewat, oke, gue rasanya udah nyaman nih sama kamera, which is gue pengen tahu lebih jauh kamera itu, oke, lo media gue gitu untuk nyampein ke penonton. Setelah di atas 20 kali, lo mulai ngerasa, oke, I'm gonna play this role. Gitu. Dan itulah yang dimaksud dengan disiplin, karena disiplin itu adalah sikap yang awalnya memang harus dipaksa, terus bisa, terus terbiasa. Tapi karena gue suka apa yang gue jalanin sih, I love my job and I love casting gitu. I love casting gitu, bukan dari datang casting tuh bukan pengen dapet. Jadi datang casting gue mau nyoba gitu sejauh mana gue bisa. Jadi belajar terus sedikit demi sedikit. Jadi it's a process sih. Jadi benar-benar belajar dari proses, belajar dari penolakan-penolakan yang sudah didapat. Make you strong. Ya udah kayak kode aja, kalau dia nggak ngubungin balik selama 1 minggu berarti oke. Iya. Tapi itu karena memang Jo Taslim punya tujuan yang jelas dan memang punya passion. Jadi kalau kita punya tujuan yang jelas dan tujuan yang kuat, pasti akan selalu ada banyak cara. Tapi kalau kita nggak punya tujuan yang kuat, justru malah banyak alasan untuk tidak melakukan itu. Ini tough. Emang tough banget. Nggak gampang sih. Tapi karena mungkin basicnya dulu saya sebelumnya atlet, jadi mungkin atlet itu kan suka nggak suka, mau nggak mau harus gitu. Jadi udah kebiasa, jadi sekarang untuk ngelakuin sesuatu yang saya suka, saya cinta gitu. I love my job, I love this, I wanna do this. Jadi dulu dipaksa-paksa aja bisa gitu, kenapa? Pas sekarang gue suka banget, jadi udah kayak nggak ada pressure apa-apa. Pernah nggak sih di dalam keseharian ada rasa males gitu, aduh males nih? Pasti ada. Caranya bisa Memacu diri. Menghilangkan kemalasan itu. Iya, kalau di olahraga tuh pressure besar kan, apalagi di timnas itu kan kalau kita kalah di kejurnas, get out, yang menang gantiin kan. Which is if you want to stay in pelatnas ya lo harus juara nasional terus. Itu pressure setiap malam sebenarnya 3 bulan sebelum bertanding itu udah pertandingan nih. Kalau gue kalah, jadi ada pressure berat sih. Jadi bahwa oke, hari Minggu nih, I know all my enemies, semua musuh-musuh gue tuh pasti lagi istirahat. How about kalau gue latihan? Iya, setuju banget. Ini salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan disiplin adalah dengan memodel tokoh idola kita atau kompetitor kita. Jadi kalau kita malas, kita bayangin tokoh idola kita, bayangin mereka kira-kira malas bangun pagi juga nggak sih? Pastinya nggak mungkin dong. Nah itu akan terpacu. Mereka kira-kira malas latihan nggak sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Dan itu membuat kita terpacu ya untuk jadinya disiplin. Bayangin tokoh idola kalian semua yang lagi nonton dan bayangin mereka kira-kira kalau bangun pagi malas nggak ya? Kayaknya nggak mungkin dong, karena orang yang sukses nggak ada yang nggak disiplin. Nah, jadi my career started from there gitu. Chance audition gitu, dan dapat the rate kita syuting setengah gila. Pokoknya kita mati-matian, which is for me especially karena gue beratnya chance-nya kan jarang banget orang ngasih sesuatu dengan role dipercaya sebesar itu. Pas dapat ya oke, I'm gonna do this 150% gitu. Ternyata ya setelah selesai tiba-tiba di festival meledak. Jadi awareness-nya gede-gede, global, dan semua yang involved di dalam film itu dapat kredit yang keren-keren, dan got me the chance for the audition again for Fast and Furious 6. Balik lagi sih, my spirit, I'm gonna do the best, I'm gonna expect the last. Sampai akhirnya direkturnya nelfon langsung ke sini. Di situ baru ngerasa, oh my god, I'm gonna get this job gitu. I'm getting this job. Mungkin Jo bisa memberikan tips yang praktis untuk bisa dilakukan anak-anak muda kita ya. Ya mungkin kalau dari pengalaman pribadi saya sih, ya kerja keras pasti, dan nggak nyerah udah pasti juga, dan harus mencintai apa yang kalian lakuin gitu sih. Jadi kalau nggak mencintai apa yang kalian lakuin, kadang-kadang ya nggak bisa maksimal. Tapi kalau kalian menjadi seorang aktor atau jadi seorang pelukis atau apa, dan kalian suka dan kalian yakin itu jalan hidup kalian, ya
go for it, kerja keras setiap hari, never give up, no pain no gain, itu semua sih yang harus dilakuin. Pasti akan ada jalannya, pasti akan ada jalan sukses, pasti terbuka untuk itu sih. Catatan seorang Mary Riana, silakan. Saya percaya bahwa kunci untuk membuka potensi diri bukanlah kecerdasan, bukanlah kekuatan, tapi ketekunan berusaha, disiplin. Memang tidak mudah, dan ada satu cara yang paling efektif untuk membuat Anda selalu semangat, yaitu cinta. Jika Anda melakukan hal-hal yang Anda cintai, dan jika Anda melakukan itu semua untuk orang-orang yang Anda cintai, saya yakin semua kemalasan dan semua kepenatan pasti akan sirna. Jadi teruslah disiplin, karena kalau saya Mary Riana saja bisa, Joe Taslim bisa, Michael Chandra bisa, saya yakin Anda semua pun pasti bisa. Nah, pemirsa, pada kesempatan kali ini kami menggunakan Anda untuk memberikan komentar sebanyak mungkin tentang apa kira-kira yang akan Anda disiplinkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kirimkan sebaik-banyaknya ke akun Twitter kami @SindoRCTI dengan #disiplin. Masih akan mengajak Anda untuk memiliki yang berbeda agar kita belajar kata kunci berikutnya untuk bisa meraih sukses dalam hidup ini. Jadi bersama saya Michael Chandra dan Mary Riana, tetaplah di Michael Mary menginspirasi.